Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kematian adalah konsekuensi daripada dosa manusia. Tetapi Tuhan mengatasi kematian itu di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang pasti, yaitu hidup yang kekal itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyak orang takut untuk memikirkan akan kematian. Namun pada saat yang sama, mereka tidak gentar untuk memikirkan tentang kehidupan ini. Saudara, bukankah seharusnya orang yang takut bicara tentang kematian, konsekuensinya, ia akan tidak sembarangan atau gentar di dalam menjalankan kehidupan ini. Saudara, kehidupan dan kematian, saudara, itu memiliki korelasi satu dengan yang lain. Dan Alkitab menyatakan kematian adalah pintu masuk kepada kehidupan kekal atau kepada kebinasaan kekal. Nilai sebuah kematian terletak pada kehidupan kita. Kematian fisik yang satu kali menghimpun seluruh kehidupan seseorang. Saudara, manusia tidak dapat berbuat apapun pada kematiannya. Namun Alkitab mengatakan demikian, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini Rasul Paulus mengekspresikan apa yang akan terjadi dengan dirinya dan apa yang telah ia tempuh sebenarnya. Saudara, kita tahu bahwa akhir hidup dari Rasul Paulus adalah ia mati sebagai martir dari Yesus Kristus. Saudara, bagi Kristus ia hidup dan bagi Kristus pula dalam kematiannya. Tidak pernah disesali, namun disyukuri. Karena itu sebuah kehormatan yang ia boleh jalankan dengan nilai-nilai kekekalan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ketika kehidupan kita sebagai orang percaya adalah pengabdian kita kepada Kristus, maka kematian kita itu merupakan persembahan bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, pada umumnya manusia tidak pernah melihat kematian sebagai sesuatu yang berharga, melainkan kematian sebagai sesuatu yang mengerikan. Di dalam kematian tidak pernah manusia itu berbuat sesuatu, karena kematian itu menghentikan seluruh aktivitas manusia di dalam melakukan sesuatu. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Saudara, firman Tuhan yang merupakan sharing dari Rasul Paulus, saudara, kita mendapat sesuatu yang berbeda. Saudara, ketika hidup kita sebagai orang percaya, kita abdikan sepenuhnya kepada Kristus, maka saudara-saudara, kematian kita itu merupakan persembahan bagi Tuhan. Saudara, itu yang Rasul Paulus sampaikan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bahwa darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saudara, bagaimana Rasul Paulus bahwa kematiannya itu sebagai persembahan? Rasul Paulus katakan, karena aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, pertandingan yang baik adalah pertandingan
yang Tuhan sediakan bagi Rasul Paulus di dalam pengabdiannya kepada Kristus. Di situ saudara dia mengakhiri dengan baik, mencapai garis akhir dengan baik, dengan memelihara imannya. Disitulah saudara-saudara ketika seseorang segenap hidupnya mengabdi kepada Kristus, maka kematiannya merupakan korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, bukankah hal itu menjadi sebuah kehormatan, kemuliaan bagi kita di tengah-tengah kematian yang bagi manusia begitu mengerikan, bagi manusia begitu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bagi orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh dalam Kristus, mengabdi kepada Kristus, justru pada saat kematiannya, dia sedang mempersembahkannya, persembahan yang harum kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, marilah kita hidup bagi Kristus. Sehingga saudara, ketika kita mengakhiri kehidupan kita, kita bukan hanya mengakhiri hidup yang fana, tetapi kita telah mencapai garis akhir, dan kita membawa kurban persembahan kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, orang percaya akan menerima mahkota kebenaran ketika berjumpa muka dengan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara, dari bagian ini kita mendapatkan bahwa memang di dalam Kristus kita memiliki kepastian keselamatan. Saudara, Rasul Paulus berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan yang Hakim yang adil." Saudara, tidak ada keraguan sedikit pun dari apa yang Rasul Paulus tuliskan, bahwa memang Allah telah menyediakan mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Saudara, kata mahkota di sini bukan mahkota raja yang diturunkan kepada anaknya, tapi mahkota di sini adalah mahkota bagi seorang yang telah bertanding dan menang dalam pertandingan itu. Saudara, maksud dari mahkota kebenaran ini adalah, saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan dia telah menang. Sehingga saudara-saudara, apa yang dia terima dari Tuhan, saudara, itu adalah karunia Tuhan bagi dia. Dan dia mengalami sebagai seorang yang dihormati oleh Tuhan karena pengabdian dia kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus bukan hanya berbicara tentang dirinya, tetapi bagi setiap kita yang merindukan kedatangannya, tentu saudara, orang-orang percaya yang merindukan kedatangannya. Saudara, orang-orang yang merindukan kedatangannya adalah orang-orang percaya yang dibenarkan dalam Kristus. Dan saudara, ketika dia hidup di dalam kebenaran, maka saudara, dia akan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah saudara, dia akan didapati sebagai seorang yang menang, sebagai orang yang telah dibenarkan, karena dia telah hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada dia. Sehingga Alkitab mengatakan orang-orang seperti ini akan menerima penghormatan daripada Tuhan, yaitu sebagai seorang yang menang. Sehingga saudara, kita boleh bersyukur, bukan karena jasa kita, tetapi kita bersyukur karena kita sudah dibenarkan, sehingga kita sanggup dikuatkan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita disanggupkan untuk menang. Disitulah saudara-saudara, kita menerima mahkota kebenaran itu. Saudara, marilah saudara, kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan, saudara, harganya sangat mahal, dibayar oleh darah Yesus. Marilah dengan kuasa Roh Kudus kita hidup dalam kebenaran itu. Sehingga satu kali ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, maka kita kedapatan sebagai orang yang menang
orang yang telah dibenarkan di dalam Tuhan. Itulah mahkota kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pahami dari firman-Mu, kami boleh menghidupi firman-Mu. Sehingga kami boleh bersyukur untuk karunia yang Tuhan berikan kepada kami yang tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.